Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewati, NPM 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang puasa. Pengertian puasa. Puasa adalah menahan puasa secara istilah, artinya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membaginya kepada 3 tingkat. Yang pertama, puasa umum adalah puasa hanya dengan menahan diri dari makan, minum, serta hubungan seksual ansis. Artinya mereka melaksanakan puasa sementara perbuatan yang lain sepanjang tidak membatalkan puasa. Sebagaimana ditetapkan oleh syara tetap dilakukan olehnya seperti mencuri, berjudi, dan lain perbuatan yang bersifat menjurus kepada maksiat dan dosa. Kedua, puasa khusus ialah selain ia menahan diri dari dalam pengertian puasa umum di atas, ditambah dengan menahan diri dari perkataan, pandangan, penglihatan, dan perbuatan yang cenderung mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, seperti negatif atau tidak pantas. Ketiga, puasa khusus al-khawas adalah puasa di samping menahan diri dari pengertian kedua tingkatan di atas, juga ditambah dengan puasa hati, artinya menahan hati dari segala kecenderungan yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat keduniaan. Dasar hukum puasa. Hukum puasa di bulan Ramadan adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap mukmin untuk menjalankannya dan tidak boleh diwakilkan. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syarat dan sunnah puasa. Syarat wajib adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan puasa. Syarat wajib puasa diantaranya 1. Berakal, 2. Balik, cukup umur, 3. Kuat melaksanakan puasa. Syarat sah adalah hal-hal yang menjadikan puasa sah dilaksanakan. Syarat sah puasa yaitu beragama Islam. 2. Muayyiz, artinya dapat membedakan baik dan buruk. 3. Suci dari haid dan nifas. 4. Melaksanakan puasa di waktu yang diperbolehkan puasa. Rukun puasa adalah hal-hal yang dilakukan. Rukun puasa ada 2, yaitu 1. Niat puasa adalah berkehendak atau berkeinginan atau mengerjakan puasa pada esok harinya dengan sadar dan sengaja yang dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar. 2. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sunnah puasa adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan ketika puasa. Sunnah puasa diantaranya 1. Menyegerakan berbuka, 2. Berbuka dengan yang manis, 3. Membaca doa berbuka puasa, 4. Makan sahur, 5. Mengakhirkan sahur, 6. Memberikan makan kepada orang yang berbuka, 7. Memperbanyak sedekah, 8. Memperbanyak membaca Al-Quran, 9. Memperbanyak ibadah sunnah, 10. Mengisi kegiatan keilmuan atau majelis taklim, 11. Mengerjakan sholat malam seperti tarawih, witir, dan tahajud. Puasa makruh. 1. Puasa yang dilakukan pada hari Jumat kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang isinya melarang orang yang berpuasa pada hari Jumat kecuali telah berpuasa hari sebelumnya atau sesudahnya. 2. Puasa wisal, yaitu puasa yang dilakukan secara bersambung tanpa makan atau minum pada malam harinya. 3. Puasa dahri, puasa yang dilakukan terus-menerus. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Memasukkan sesuatu pada lubang yang tembus dengan perut. 2. Makan dan minum dengan sengaja. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Haid atau nifas. 5. Hilangnya ingatan atau gila atau mabuk. 6. Keluar sperma dengan sengaja. 7. Hubungan suami istri. 8. Murtad. Macam-macam puasa wajib. 1. A. Puasa wajib. 1. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. 2. Puasa qadha adalah puasa yang wajib dikerjakan karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan, baik karena uzur, sakit, atau musafir berpergian, sebanyak hari yang ditinggalkannya. 3. Puasa nazar ialah puasa yang wajib dilaksanakan oleh orang disyariatkan kepada umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. 4. Puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan seseorang karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Macam-macam puasa sunnah. B. Puasa
1. Puasa, kedua puasa Syawal dan Kamis, ketiga puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, keempat puasa Arafah 9 Zulhijjah, kelima puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14 dan 15 Qamariyah, keenam puasa Rajab. Macam-macam puasa haram adalah puasa yang mencakup puasa-puasa sebagai berikut. 1. Puasa sunnah yang dilakukan oleh seorang istri tanpa izin suaminya. Seorang istri hendak melakukan puasa sunnah, yaitu terlebih dahulu diketahui dan mendapat izin dari suaminya. Hal ini didasarkan pada hadis yang menjelaskan bahwa tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah sewaktu suami berada di rumah, kecuali atas izinnya. 2. Puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Larangan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menyebutkan sesungguhnya Rasulullah SAW melarang puasa pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ketiga, puasa yang pada 3 hari Tasyrik, 11 dan 12 13 Zulhijjah. 4. Puasa yang dilakukan dalam keadaan haid dan nifas. Kelima, menurut mazhab Syafi'i, puasa yang dilaksanakan pada pertengahan akhir bulan Sya'ban. Keenam, puasa yang dilakukan oleh seseorang yang takut terjadi mudarat bagi dirinya apabila ia melakukan puasa. Hal-hal yang menghilangkan puasa. 1. Berkata bohong. 2. Gibah, membicarakan kejelekan orang lain. 3. Berbuat maksiat. 4. Hasud, tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat dan senang melihat orang lain mendapat kerugian. 5. Namimah, suka mengadu domba. Orang yang boleh tidak melaksanakan puasa. 1. Orang sakit. 2. Berpergian. 3. Orang hamil menyusui. 4. Usia lanjut. Hikmah puasa mendekatkan diri kepada Allah, melatih rohani agar disiplin, mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu agar tidak semena-mena melampiaskan keinginannya, dan menanamkan nilai-nilai moral yang luhur kepada sesama, yaitu ajaran agar manusia siap menghadapi penderitaan dan cobaan, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang, tidak suka berbuat hal-hal yang merugikan rohani dan akhlak, serta gemar memperbanyak kegiatan amal soleh, kemanusiaan, dan kasih sayang. Nilai-nilai dalam puasa. 1. Persamaan selaku hamba Allah, yaitu sama-sama menahan lapar dan haus dan menahan dari batasan-batasan lainnya. 2. Beri kemanusiaan dan suka memberi, khususnya terhadap orang-orang yang kurang mampu dalam bidang ekonomi. 3. Tabah dalam menghadapi cobaan dan godaan untuk membatalkan puasa, baik cobaan dan godaan dari sesama manusia dan godaan dari setan maupun dari benda atau barang-barang yang tersedia. 4. Amanah, dapat dipercaya. Bukankah bisa saja berbohong untuk menikmati makan dan minum yang lezat secara sembunyi dan orang lain tidak ada yang tahu, bila kita mau melakukannya. 5. Jujur dan disiplin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.